Lah ya do min tuo di bukan marungan situ. Kan? Awak kapainya lagi piti. Kawanya amin tuo ko kalau kayo menantu sutam pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih je. Istrinya hamil. Ada izin ni bintu jalan. Rengke. Jadi istri ku hampir melahirkan tak. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melahir awak pagi nanti. Berbalik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyala dia. Jalan nala tak tampu. Jalan yang kau ditampu lain. Sama jaraknya. Kok kareh nanti udah dukung lah. Mau nak taluk jalan lagi. Kutiko tu lu nak doang kot. Lu nak doang grab. Ya kan? Hanya dukung dengan Nabi Musa Pak. Kalau anak minta dukung tu lah biasa. Kau bini makan doang. Alah dapat juga. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah dimatikannya kita malam tadi, dan itu sudah berlaku sepanjang usia kita masing-masing. Saya sampai pagi ini sudah 71 tahun 22 hari dihidupkan siang, dimatikan malam. Karena kita yakin bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah, maka bangun tidur kita ke kamar mandi, taharah, berudu, setelah itu kita salat sunat. Dan kemudian begitu azan berkumandang, melangkah ke kinan suo, melenggang tangan nan kida, dari bukit kitolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tibo dakek lah datang, dan kita telah selesai pula mendirikan salat subuh berjamaah. Kita lengkapi dengan zikir, tahlil dan doa. Semoga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, seperti keluarnya nanti darah dari leher binatang korban ketika disembelih. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita berselawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan sampai salam kita ke Madinah Al-Munawwarah, di tempat Nabi dimakamkan beberapa tahun yang lalu. Karena jasad Nabi itu seperti kita tidur saja, tidak akan pernah membusuk. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan salawat dan ucapan selamat yang kita baca dari mulut kita masing-masing, Allah berkenan mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nantinya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kita mengulang sejarah pagi ini. Sejarah yang akurat, sejarah yang tidak ditambah, dan sejarah yang tidak dikurangi dan tidak diubah-ubah, yaitunya sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sejarah siapa yang akan kita ulang? Diradang-radang bak masuk, dikira-kira kabanda tetanggo ikan sigulamo, dibilang-bilang dia tok, dicurai-curai di papah, dibangkit tambonan lamo. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam.
Jadi Rasul ini Pak, beragam musibah, cobaan yang ditimpakan kepadanya. Jadi orang kalau akan menjadi orang besar dan seperti pohon besar, itu angin yang akan menimpa. Kalau jadi rumput kecil, itu acok tapi jak. Itulah, besar pun ditimpa angin. Inilah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, kapan hidup kita ini benar-benar tenang dan benar-benar tentram, benar-benar menikmati hidup? Kalau Allah nanti mentakdirkan kita memasuki sorga, begitu kita dalam sorga, itulah kehidupan yang tenang. Selama di dunia ini tidak, Pak. Kenapa? Banyak saja cobaan. Kalau di kampung kini orang baladang lado, Pak, sewalun lado tu ditanam di Bali lo plastik lo. Ditutui petak lado tu jo plastik. Masuk ambo ketek-ketek dulu lu nado. Jadi lado dan serupa itu ambo tanyo, untuk apa plastik go, Pak? Awak ndak basiang lah je. Ndak tumbuh rumput do plastik tu ange ananda ke tungguannya tu saja diberasihan. Namun bapak-bapak, namanya rumput ndak ditanam, kalau ndak diberasihan lebih capek gadangnya daripada lado nan ditanam. Di dalam hidup ini kaum muslimin, kejahatan cepat subur di tengah-tengah kesalehan. Benar tak? Ini bapak-bapak ibu. Jadi Nabi itu dulu untuk calon jadi Rasul itu, ketika bayi saja sudah dapat cobaan. Apa cobaan untuk Nabi Musa itu? Raja yang berkuasa ketika itu Fir'aun, ya kan? Nama kecilnya Ramses, nama kecilnya Me'etta, gelarnya Ramses. Fir'aun itu adalah dinastinya, itu lama sekali berkuasa. Jadi yang bertemu dengan Nabi Musa, Fir'aunnya bernama Me'etta. Malah Fir'aun yang sebelum itu ada yang perempuan. Para jemaah, Fir'aun yang akan bertemu dengan Nabi Musa ini malah menjadi ayah angkat Nabi Musa. Itu membuat peraturan seluruh anak laki-laki harus dibunuh. Tak boleh dibiarkan hidup. Itu hanya karena khawatir takwil mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihir. Jadi kita umat Islam ini, Pak, kalau ada orang sekarang ini yang bisa takwilkan mimpi, itu tukang sihir, Pak. Tapi kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu mujizatnya, ya kan? Orang kita kan banyak pula yang menakwilkan mimpi. Ambo mimpi malam, Pak, mimpi mimpi digigit ular atau ke begini macam. Kau laki macam. Ambo mimpi, Pak, mimpi garaman tangga atau ke kematian. Ambo mimpi, Pak, mimpi mencakar lauk ikan atau tanda ke di kadang macam. Ya kan? Ini tidak benar ini. Jadi mimpi Fir'aun ini ditakwilkan oleh tukang sihir. Bapak-bapak yang terhormat, akan datang seorang anak laki-laki nanti akan menghancurkan Fir'aun. Ternyata itu tidak benar, Pak. Yang menghancurkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tetapi Allah. Jadi kalau ada raja-raja zalim, Pak, kita berdoa saja, jangan demo mereka punya aparat, Pak, tidak kata lawan, ya kan? Apa yang paling mau ya paga atulah tibo apa ya kancang tu ke muka rabun matu ni, ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ketika Nabi Musa ini akan lahir, ibunya sudah cemas. Nyo ingin anak laki-laki, dan anaknya itu pasti laki-laki karena dia calon Rasul. Orang padusi selama kau ndak ada percaya Allah untuk jadi Rasul. Sebab itu padusi kau ni madu dua mangicek, ya kan?
pai ke kelapau alamo mota sinan tu melekik pulang sama je kucing minta api. Ya kan, apabila kaji ke disampaian. Jadi makanya Allah tidak percaya perempuan jadi rasul. Jadi anggota DPR silakan, jadi camat silakan, jadi lurah silakan, tapi jadi rasul ibu-ibu jangan bercita-cita. Sedangkan kami saja tidak bisa lagi. Kenapa? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dia sudah mempunyai anak perempuan, itu sudah remaja putri. Dia ingin anak laki-laki, tapi dia takut karena dia sudah dicatat bahwa dia sedang hamil. Jadi orang tinggal memeriksa nanti ke rumah lagi, dihitung berapa bulan hamilnya ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu sudah tiba saat melahirkan, namun Allah, karena Allah yang berkuasa, jadi kita ini harus yakin yang benar-benar berkuasa itu Allah. Jadi kalau ada orang-orang zalim, itu akan dihancurkan oleh Allah, berapapun besar kekuasaannya selama dia berkuasa itu. Tapi ketika dia lahir itu dilupakan oleh Allah, Pak, pihak istana Fir'aun ini, sampai kepada anak buahnya yang paling rendah pangkatnya. Tak takana adanya di rumah itu nomor segitu, RT itu, RW itu ada orang hamil, tidak ingat dia. Sehingga Nabi Musa itu selamat ketika lahir sampai berumur 9 bulan. Ya kan? Beliau akan memasuki usia yang ke-10 bulan, baru takana dek Fir'aun. Lupa Jawa ada rumah orang sinan RT itu. Ibu itu hamil dulu, mungkin sudah melahirkan, cek ke sana aja. Kalau laki-laki langsung bunuh. Bapak-bapak, tibalah ilham kepada ibu Nabi Musa. Wahai hambaku, ibu Nabi Musa, itu terasa ilham ke dalam hati ini. Masukkan anakmu ke dalam peti ini, kalau engkau khawatir, anyutkan ke sungai. Kalau ibu-ibu ada ilham seperti itu, Bu, anyuin anak ibu ke sungai Siak, jelas mu. Tapi ada orang tak disuruh, Bu. Baitul lain anaknya masuk ke plastik hitam, anyuin ke sungai. Karena anak itu kaum muslimin dapatnya tidak beres, iya kan? Dia nyutkan. Dengan berat hati dia nyutkanlah anak tadi. Ya Allah, peliharalah anak saya. Dan biasa menurut hukum malam, kalau anyut dia dulu kamu apanya? Kaili atau kamu aro, iya kan? Tapi kali ini sebesar itu air sungai Nil derasnya mengalir, tapi tidak mampu air itu menganyutkan sampai ke laut. Dia kan? Dia lari ke tepi. Akhirnya tiba di tepian yang istana Fir'aun berdiri di sana. Ditakdirkan Allah, kadarullah, istri Fir'aun ini sedang di tepian itu. Nampak dia nyopeti kok. Nyelo ke tepi, nyoboka tutupnya. Alhamdulillah, istri Fir'aun ini kan ibu Aisyah, dia taat beragama, ya kan? Ini lo cobaan untuk perempuan saleh, suaminya kafir malah mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, begitu kesombongan Fir'aun itu, Pak, kepada rakyat Mesir itu, yang Tuhan itu saya aja, bukan Tuhan Musa aja. Tapi istrinya saleh dan cantik lagi, sehingga salehnya istri Fir'aun itu, Pak, doanya dimakbulkan oleh Allah, dibuatkan rumah terindah dalam surga.
Jadi kalau bapak ibu nanti masuk surga, terlihat rumah yang paling indah untuk perempuan saleh itu rumah istri Fir'aun. Suaminya kafir tapi dia layani bapak ibu lahir batin, tidak pernah disia-siakannya suaminya, iya kan? Begitu istri Fir'aun itu. Kalau nyoka memasak bu, nyoba tanya ke suaminya kok, Dafir, samba nang kelama kini Dafir, Fir'aun artinya ndak Firdaus lah, kan? Ke masjid kita ini Firdaus, Masjid Firdaus Indak Batiang, alamannya laweh, sangat rancak dipandang mata. Kok tetap kita ingin mendapat kasih sayang, tetaplah kita beramal bersama-sama. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari Allah. Itu istri Fir'aun itu. Jadi dapat anak gembira, nyolari ke rumah. Dafir, kita dapat anak di batang ayat. Kata Fir'aun, buka serawanya. Ya kan? Dibuka serawa bayi kok laki-laki harus dibunuh ke Fir'aun. Dafir, kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih pamenan ayah jubundonyo, ubek jari palareda mam sidingin tanpa di kapalo, kaganti badan diri kalau awak latuo. Kok dapat anak laki-laki pembangkit batang terandam papuih malu di kanyang penyawek kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah. Awak indak beranak selama kola Dafir. Kita pelihara anak kok. Itu saya artinya mencelakai diri saya, kata Fir'aun. Entah seberapa anak orang yang laki-laki yang telah saya bunuh, sekarang kamu minta anak ini dipelihara. Saya tidak mau. Nyawa ambil padang sekali di Fir'aun. Mencalik suami ambil padang tu, kalau you kau dah bunuh aja, dia udah rajo, tidak bisa mau memantah. Cara nombor kini cik ini. Mandanga ka cara itu pak, itulah kelemahan Fir'aun. Indak lutuiknya saya nak meretik dojo jangguiknya gua. Mengacara nak diminta dia tidak sampai ke sinan dia udah ada. Sabok istrinya tu tidak ada orang serencak tu di Pekanbaru kan? Iya kan? Iyo benaran rancak. Anda jadi dibunuh anak tu Pak. Begitu Allah menolong Pak. Jadi yang berkuasa siapa sebenarnya? Allah, bukan manusia. Iya kan? Ada secaranya di Allah. Jadi rajo kalau lah takwi diri ini Pak, atau lah mek kesansarut. Nah, manga rajo awak sebagai suami saya takui diri ini asansaro basansaro nak terjalik orang gaik, nak terjalik dun sana. Awak lah jadi orang sebando masuk luka. Ni kan sama je balui nak bisa keluar lah. Jangan takui diri ini nak. Sagagagagah aku takui diri ini. Sagan niyo karena nyo mitra idui awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu, istri itu yang membantu kita. Kalau kita bersanding ketika kita dulu beralik kan sebelah kita awak dua-duanya. Anak daru jomara pulai bak talam jutu doang saji bak kapuran jo saoknya siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, ciek bulan ciek matahari samo bacayo keduanya. Sampai bagaimanapun hidup kita, istri setia kepada kita. Tidak jadi Nabi Musa kau dibunuh. Cuma hanya menangis saja. Mengapa? Mengapa nangis juga bu? Teragak menyusu. Siapa yang menyusuan? Ibu Aisyah tu tidak beranak, tu tidak berayi susunya dah. Nan barayi saruhku susunya untuk Pak. Ya kan? Itu untuk mandu asabatino, biar beranak, biar ndak beranak, biar hamil, biar ndak hamil, tu tetap barayi susunya untuk tu. Makanya ditakdirkan kendaraan Nabi itu oleh Allah. Jadi kalau Nabi haus lapar di jalan, nya tinggal memarah gitu.
Ya kan? Ini nyuisuan di orang Yahudi Pak, baso untuk menyebar virus Ebola. Jangan pergi ke Makkah tu, binatang untuk tu bawa yoj. Jangan cemas kita Pak. Dalam Quran untuk tu binatang istimewa. Kadi dah biasa tidak perlu dijarik dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Apa kok kadi dah biasa dijarik je dulu ke mah? Kau tidak lari. Iya kan? Itu untuk. Air susunya baraya taruh sepanjang masuk ada. Bapak-bapak layak ada rumput subur di Makkah. Apa untuk tu gapuk badan? Kaum muslimin air ludahnya bisa menghancurkan benda keras. Asalnya makan di untuk tu hancur benda keras itu, batu, pasir. Kalau ada rumput rencananya kan kena batu saya. Lewat selain dari nasi makanan lain dapat tak bisa makan kasih orang. Untuk tu. Iya kan? Dan kalau dia minum agak 2 jam itu bisa bertahan air di perutnya selama 4 bulan. Bapa kau nyebut untuk tu di Allah sinan serupa itu. Dahulu semasa Nabi belum ada penyulingan air laut. Jadi air sangat susah di padang pasir. Itu kau tahankan air di perut untuk tu di Allah. Allahu Akbar. Adibuiklah pengumuman di tepi jalan, siana namuh menyusu anak raja datanglah ke istana, 3 fasilitas disediakan. Pertama digaji bara cukui, kedua tinggal di istana selama menyusui, dan ketiga PBB nak membayar. Rupalah doa PBB saja dulu. Pak Lurah kalau dia pergi kata sambutan mengaji gua itu je nanya sampai pagi petang malam siang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sebanyak orang yang datang ke sini dia ingin mendapatkan fasilitas yang disediakan kerajaan. Tentu orang-orang beranak ketek meraih susunya. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Ya orang-orang tu. Kakaknya yang perempuan hadir di sana itu, nyoba lari pulang, tiba di rumah mak. Adik di sana mak pindah dibunuh di Fir'aun. Kini malah Fir'aun menyuruh si anak namuh menyusun di awak tu, itu dia ke 3 fasilitas. Pajak nak membayar, gaji dia ke bara cukui, tinggal di sana. Mak, pahilah mak. Pahilah induk Fir'aun ke sana. Di pintu saya maknya berupa lah itu cik Nabi Musa. Ibunya lah yang menyusukan dia. Coba bayangkan kekayaan Allah kepada orang yang sabar memelihara orang akan jadi rasul. Ya kan? Ibu Nabi Musa tadi anak dibalik di Allah tu di dunia baru tu. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inya nak menyusuan, nya dapat gaji. Tinggal di sana PBB ndak membayar. Jadi kalau dapat musibah awak sabar salah Pak. Akan diganti oleh Allah dengan bentuk lain yang kita anggap rugi kita kena itu. Akan diganti oleh Allah. Ya kan? Inilah yang diterima. Akhirnya Nabi Musa itu para jemaah bertambah juga besarnya. Inyo berumur 1,5 tahun ke Raja Tagak. Janggui Fir'aun itu kan panjang. Hanya bawa pacik je janggui itu Raja Tagak. Sebab dulu kan ada gerobak-gerobak seperti ini itu dibuat orang lain. Ya kan? Tak cabui janggui itu berdarah. Iyo dia membunuh aja anak konyok keluar lo pisau lihat. Istrinya sinan dah udah raja pi kadang-kadang udah sama anak-anak. Lagi kabaraka yang cik udah 1,5 tahun kau udah bunuh aja. Cuma ambil api je kue dia dah. Nama mana yang ambil begonya? Dia ambil api je kue. Bayi kau sukunya mencalik nansirah. Api je ambil. Nyoba kau munculnya tapaki. Atau mengko Nabi Musa tu cadel ngecek Pak. Lidahnya pernah
Anak bodoh bawa kelakang ke Cik Fir'aun. Napi dia makan kue dia lagi api makan. Anak bodoh macam. Sejak tu Fir'aun menganggap Nabi Musa anak bodoh. Lagadang sampainya bujang-bujang ketik. Segala patuan di istana tu Pak nyoruntu itu. Nyimban orang Pak Musa mengamuk Pak nyoruntui pagar-pagar Pak. Pagar-pagar sana tu dari patuan. Biasalah penjatuh anak bodoh kau dibuat leceh. Berang tak ada gunanya tu. Suatu kali berkelahilah suku kemenakan, ya kan, namanya tu siapa sukunya Fir'aun, pemilihlah, berkelahi dengan keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah Nabi Kudus anak Nabi Musa, keturunan Israel ini. Maka kepayahanlah Bani Israel ini. Nabi Musa paga kampung, caliak kampung, paga kampung, sayang nagari, paga nagari. Tapi nyo ndak mampu nyelarai. Jangan bercakap yo. Beko mati ko beko. Karena yang satu merasa di atas angin, dia family dekat raja. Nabi Musa ko nyo dongkak. Kira Nabi Musa santiang silik lintau Pak. Ya kan, baik tu kaki ketibo tu nyo kepohan tu. Tibo kaki ko melapu angin tu Pak. Nyo orang emosi namanya, nyo ulang nama dongkak silik. Iya, ya kan? Nyo kepoh lo di Nabi Musa. Nah sampai 2 kali 3 kali berpantun Nabi Musa kan. Pantunnya bahasa Arab nak dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Lama lah rontong rang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek baralah kini membalik nyolai je. Ya kan nyodongkak balik. Nyodongkak ada orang tu nyopa gunon tanagonya nan tabuang tu dek Nabi Musa, nyotagak lututnya. Tiba lutut Nabi Musa ko di bawah pusik wah, di bawah sudu-sudu hati. Tabulali encik matonya. Mati. Melihat itu Nabi Musa pucat. Apa katanya? Qala Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Tuhanku, saya sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya tidak bersalah. Dan saya tidak sengaja membunuh, tapi kena lutut saya dia meninggal. Ya Allah, ampunkan saya. Jadi jawab dia Allah sekali, faghafara lahu, maka Allah mengampunkan baginya, innahu huwal ghafurur. Sabanta tu buruk bunyi pecah berito sampai ke istana. Tuanku, alunyo percaya tuanku le Musa ko kecil tuanku anak bodoh. Kau kemenakan tuanku banana lah diputaliangnya aja. Lah jadi mai. Dicari ada Fir'aun kiranya yo. Ya kan? Disuruhlah petugas-petugas menangkap Musa ini. Ternyata ada orang yang sayang kepada Nabi Musa ini. Apa kata laki-laki itu? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, aku datang kepadamu dari kota menyampaikan kabar berita buruk. Raja memerintahkan untuk menangkapmu, akan langsung dibunuh. Fakhruj, keluarlah dari sini. Innilaka minan nasihin, saya memberi nasihat kepadamu. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Qasas. Kau tak sama je cerindo cindo mato kau apa? Dia pakai menandin. Tu tak tentu kebenaran ceritanya dah tu dah. Nyobuek saya di kulik buku cerita tu jaleh, tak jaleh benar cerita tu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo bertanah liek, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak meliek. Itulah bentuk-bentuk cerita karangan manusia. Ini ndak, ya kan? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21. Ya kan? Larilah Nabi Musa kuyo ke ditangkuk ambo pak iyo. Sambil lari itu mendoa Pak, ya kan? Jadi awak kalau dalam ketakutan, ya kan,
jangan mak limbau, ya kan? Tak kisah mak menolong saat itu, tapi apa? Berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Lindungilah aku ya Allah, peliharalah aku ya Allah dari kaum yang zalim. Larinya tarui, rupa jauhnya lari pak, dari Mesir ke Madian. Tapi karena dia anak muda, tubuhnya kekar. Nabi Musa itu bulunya panjang-panjang pak, kasar, ya kan? Ototnya sama dengan Sylvester Stallone, ya kan? Dan Arnold Schwarzenegger. Badannya kekar. Kaum muslimin, dek kancang larinya ndak tersusul di orang mengajar, tibolah dinyo di negeri Madian. Negeri Madian ala tibo senan parui ko sangat lapar, awak jadi buron. Nampak dinyo orang berkerumun dakik semua. Ternyata orang rebutan ngambil air. Tutup sumur itu ndak sempurna terbuka, jadi ndak bisa ember sama masuk ke dalam. Ada dua anak gadis, ya kan, sudah berjam-jam dia menunggu, belum dapat juga giliran. Nabi Musa prihatin mencelik, nyodake gadi itu dia lalamu ambo mencelik adinda ndak dapat air. Bang kau ndak satu barabui. Kata anak gadis tadi, qala ma khatbakuma, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Ayah kami orang tua yang sangat dihormati di sini bang, kalau kami perempuan salah cando, buruk bunyi, panjang barito, kalau barabui jo laki-laki baik kau jadi sebutan lidah kami, malu ayah kami. Ini anak gadis luar biasa ini, kata Nabi Musa. Di dalam hatinya saya, ya Allah, kok lagi dapat bini yang bonan serupa iko lah ya Allah. Nan tinggi ya rago dirinya, ndak amuah barabui-rabui je laki-laki. Hanya tolong ni Nabi Musa, yang biar tu. Kenapa dia bisa nolong? Pak, kita pagadang membuka tutup semua kau pak. Lah kami cuba sama-sama tadi anak muda ndak talok dah. Ya kan? Nyo ambil nafas dek Nabi Musa kau sama jo film bintang film sini cisi ba tu. Ya kan? Nyo angke tutup semua tu. Bergeser. Ya kan? Ala kadang. Lah murah orang dapat air. Dia minum malah kambiang. Rupa nak tu gua lokam. Hanya minum dengan kambiangnya air dan 2 MB tu. Ya kan? Tunjuk tolonglah dek Nabi Musa balik. Tapi anak gadis itu kaum muslimin indak lo dipagunon kesempatan di Nabi Musa bertanya do. Padahal parui lapar. Di mana pera 10.000 siko dia kan bisa aja bertanya. Ya kan? Aku ndak ada do. Kalau Musa nang kini pak dapat menolong orang serupa itu panjang tanyanya. Di mana tinggal dia berano morape. Ya kan? Boleh sudah datang. Itulah Nabi itu. Nyoba sanda sudah batang kayu. Anak tu entah apa, anak lo do terima kasih, sudah dapat ayat terakhirnya cigin sebulan. Ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadwal pulangnya capek dari biasa. Ya kan? Nyo tanya dia ayahnya. Nah, biasanya kamu itu lewat waktu isya baru pulang. Sekarang kok cepat? Ada anak muda yang nolong tadi ayah, nampaknya ndak orang awak siko dah. Orangnya elok ya, tapi mukanya pucet. Ada masalahnya mungkin, alun makan mungkin ya. Maaf ya, kami lupa lo berterima kasih kayaknya ya, bakal itu. Nabi Shu'aib sudah dapat wahyu dari Allah bahwa itu calon penggantinya Nabi Musa. Shu'aib Musa. Sudah itu Harun. Pasti anak tu anak elok tu. Tamunya pilih, bawa pulang. Kita jamunya makan di rumah untuk pembalih jasanya. Anak gadis nombor 2 tadinya beradik kakak sama pak. Pian-pian semua kadang. Betul lah. Unilah, indah, adinda lah. Nah, unilah.
kaum muslimin, fajaat ihdahuma tamshi ala istihya, pailah nanggadang mencari Nabi Musa kok. Nampak dia Nabi Musa tu ala istihya, malunya kadipangan kok, kadimbau namanya ndak tentu, kadikode tindak lo jale, ya kan? Ini balak caranya. Awak datang dari belakang Nabi Musa, aku belakang menyenda ke batang kayu, sedang mendoa, ya kan? Apa kata anak gadis tadinya, cari akak nyogoso-goson tanpa sendalnya kekasih, berbunyi-bunyi mencari Nabi Musa ke belakang. Dia kalau matu abang tak salah, adinda kan ambil ayat tadi, iyo mangha kamari hari malam dia bekosu salah cando dipandang orang, ambo bujang adinda ga adik acu itu calon nabi itu pak, dah ada niat buruknya. Kok Musa nang kini kok kejang taui ke macam kan hari malam cek kan ini apa apa kata anak gadis tadi, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sesungguhnya ayah sudah mengizinkan saya ke sini menjapui kakanda, pulang ke rumah kami jamu makan untuk pembalih jasa kakanda tadi, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kaum muslimin, anak gadis ku dahulu berjalan, penunjuk ya, angin kancang, tak kalipik laroknya di belakang, nampak paunya sekarang Nabi Musa itu sekali. Kok Musa nak gini nani betul mencari, ya kan? Ini betul, kan? Apa kata Nabi Musa? Tunjukan saya dari belakang dia, biarlah udah di muka, angin kancang. Nabi Musa aku di muka jalan. Akhirnya tiba di rumah Nabi Shu'aib. Tiba di sana langsung Nabi Shu'aib berkata, qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin, jangan camehna, engkau bebas dari orang zalim di sini. Di sini bukan tempat Fir'aun lagi, tapi tempat saya. Kalau itu sekecil Nabi Musa apa? Latai dang sadonyo tunjang orang kapau, rinu orang meninjau, pangik sasau danau singkara, ya kan? Randang orang limo kaum, anyang orang guguk tinggi, ya kan? Ikan baka ketik Sulaiman, cukui sambal makalah nak, ya kan? Lai basi somba aja seketik Nabi Shu'aib kau. Tali kayu panjang 9 orang memapih hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu, ambil air basuh lah tangan nak, makanlah sadonan taidang, kita ambil yang kesadonya. Nabi Musa kau dek terlampau apa pak, supaya pantun kau bawa leh, jonya balik sesingkik dari pitalah ke batipuh, hari gampo di padang panjang, sadang kasawah hambole namu, konon memakan nan taidang. Di kalau paruh lapar jam panjang nak kecek pak. Dinginnya nasi lah. Sudah makan Nabi Musa itulah kanyang paruhnya lah, sindaonya ketika bawah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, anan kata Nabi Shu'aib, nak amuh kerajo siko. Tapi kira Nabi Musa paruhlah kanyang makan, alhamdulillah ditawari lo kerajo. Ya kan? Ada perkebunan, ada peternakan. Ijek Nabi Shu'aib. Ambo kebalo lah pak. Jadi di peternakannya kebalonya, balong kambing. Ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kalau pak. Iya kan? Makan sedapeknya. Ada gaji. Lah 10 tahun Honda jo, honor daerah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang terbaik. Nak diangkat jadi pegawai tetap. Ya, Honda namanya di negara itu. Honor daerah. Nak diangkat. Jadi anak gadis tadi yang prihatin. Ya kan? Cara dawaknya, ya. Kalau kita lihat Abang Musa kok kriterianya untuk jadi pegawai tetap
bisa ya. Bab itu qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kak Musa kau memenuhi kriteria macam orangnya rajin, dia qawi, produktif, amin, dan bisa dipercaya. Nyosok-osok kepala anak Nabi Su'ib nak sadang inyo nambah karajo ndak ada minta cuy itu dah bangko ananda lo nama usulkan kena hati kenya ya lari anak tu kada punya galak nyopokok muncul kalau ada anak pas begitu tanduyo kena hatinya mati nyoturui dengan Nabi Su'ib kada puas nyopaciem bawa anaknya nak sabar ya nak, tidak sekadar jadi pegawai, ambo mau ujinya memang anak ini pintar dan sabar, tidak sekadar kamu angkat jadi pegawai dona, kadang ambil nak laki kau agak dangat ya nak, disampaikan dek Nabi Su'ib ke Nabi Musa. Kata Nabi Su'ib, qala berkata dia, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku. Bagaimana? Coba bapantun dek Nabi Musa aku lihat. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nau anak apa ame ambo timbago ndak kemungkin campur bau sungai janih kumpulan ikan di bawah bukit Batanju anak apa gani ambo merekan ndak mungkin campur bau ikon ndak masalah gani aja merekan ku Musa mau ndak kamu jadi suami anak saya jadi suami itu berat pak babini baban sadang ambo nak bapiti jo akan ambo belanjo ya nak pak untuk pembayar mahar saya nak ada kata Nabi Su'ib tu kaji menurun tu macam kaji menurun apa engkau boleh mencicil mahar ini Al-Quran ni pak di kalau dapat menentukan saya dapat jangan pak paso membayar mahar kontan boleh dicicil Al-Quran mengatakan begitu tenggang rasa ya kan kaum muslimin bapak ibu dicicilkan jo piti jo pak piti itu nanti ada cara lain kalau engkau mau ada antak jurani samania hijat gobalon kambiang ambo salapan kali hari raya wajib tambah kambiang balik gobalon itu kalau apa pak maharnya gobalo kambiang 8 tahun kalau ambo tolak je pak nak nikah je nak pak nanti je 8 tahun ke gobalo kambiang ternyata Nabi Musa hatinya di dalam nyo tarimo gobalo kambiang kok ya kan Nabi Su'ib kok lama lah dia nyuji je lah pak faid mam abtus asyaran kalau engkau genapkan 10 tahun rencana aja ya kan titik nyo tampuang gatah nyo palik kurang lawe tapak tangan niru nyo antangan nyo terima ya kan setahun sudah itu mulai istri ku hamil ya kan taragak nyo bertamu jo induknya Nabi Musa ku minta izin ya kok lalu po Fir'un ya lama tahun-tahun ambo siko nang kedua dek ambo ko nikah modeko alun tahu ama ambo jo minantunya le boleh ndak ambo bawa ke Mesir istri ambo boleh Musa kau kalau pakai SIM surat izin menikah gungguang lah bini untuk kamakang bawa ya kan tapi Nabi Musa kau bawa puta-puta sesebalik rumah pak piti ndak Nabi Su'ib tersenyum nyo masuk ke dalam bilik nyo keluar nyo angkit piti sekaruang majai tu iya kan iko ago ya karena kamu sabar ini gajimu selama kerja di sini tidak saya ambil nak ini gajimu untuk pokok hidup masuk Nabi Su'ib jalannya ambil setengah karuang lah ko ago ya ko bonus kerajinan lah ya do mintu di buka marungun situ kan awak kapainya lagi piti kawannya amin tu ko kalau kayo menantu sutam pelindih kalau lawan saya setan ni bilih
istrinya hamil. Ada izin ni bintu jalan. Rengke. Jadi istri konti melayakan Pak. Kakinya sambuk berjalan tu. Jalanlah separuh. Dah. Jauh kampung dah mah. Sudah melaya awak pagi nanti balik salah awak pulang. Sama jaraknya kau nyala dia. Jalan nala tatampu, jalan nang kedi tampu lain sama jaraknya. Kok kareh nanti udah dukung lah mau nak taluk jalan lagi. Kutiko tu lu nak doang kot, lu nak doang grab. Ya kan? Hanya dukung dengan Nabi Musa mah Pak. Kalau anak minta dukung tu lah biasa. Kau bini makan doang. Alah dapat juga. Kan? Hanya gendong dek Nabi Musa. Nampak api dia terbukit dia. Ya kan? Ketika dia melihat api itu, bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, dia berkata kepada istrinya, wahal ataka hadithu Musa izra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ambo ambi api itu kita hidup nunggun hari dingin. Mudah-mudahan ambo tiba di atas tu atau ambo dapat petunjuk sana. Jadi sudah ada rasa dia akan dapat wahyu. Tiba dekat api itu, tiba suara sekali. Ini bedanya Nabi Musa dengan Nabi lain. Tak ada Jibril mengantarkan wahyu. Langsung beliau menerima dari Allah. Maka Musa itu kalamullah. Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa itu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala dia akan mengambil api itu, terdengar suara memanggil, ya Musa, inni ana rabbuk, saya ini Tuhan engkau. Fakhla na'laika, bukalah sepatumu, innaka bil wadil muqaddasi tua, ini tempat suci, tak boleh diinjak dengan sepatu. Atau mengko dia siang di luar tempat sepatu Pak, jangan bawa orang ke dalam Musa ji. Orang ko banyak kaum muslimin nantak tantu dia nambah dosa nambah palo dah Pak. Lah dibuat ke masuk tempat bawa dua tu sandal tinggalkan di luar. Hanya bawa ke lang. Atau nya merokok lo nya buang lo pun tuang rokok dekat WC. Ia ndak baterai gitu, ndak sajage. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sebanyak kau orang Musa, engkau nanambo pilih ke Allah. Wa anakhtartuka, saya pilih engkau. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu yang akan saya sampaikan ni. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Apa yang kita lihat di sini Pak? Wahyu turun kepada Nabi Musa yang diperintahkan pertama oleh Allah mendirikan salat. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat itu untuk mengingat Allah. Orang yang tidak salat putus dia mengingat Allah. Ceritanya panjang lagi Pak, tapi tidak mungkin ambo taruhan. Ikulah ambo kuliah subuh terlama selama, ya kan? Jadi ceritanya itu tentu sampai beko bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah karena ingin membunuh Nabi Musa. Ya, aku kata muak nang ketiba lihat kita sambung cerita ko. Piko ambo mati apa dalam baca ayat kale. Ya kan? Calik-calik. Nya di dalam surah kan, dalam surah Al-Anbiya ada, dalam surah Taha ada, dalam surah Al-Qasas ada. Tapi kalau Nabi Yusuf ceritanya cik dalam surah Yusufnya Pak. Ya. Mudah-mudahan cerita ini menambah keimanan kita untuk menambah ibadah kepada Allah, bahwa intinya semua yang kita hadapi di dunia ini bukan nikmat saja, tapi banyak juga musibah. Kesabaran menghadapi musibah itu, itulah sebuah keberhasilan.
Kalau ada kita gagal lebih-lebih anak ambona mudo, jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kata Pak Soekarno, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan kita mengatakan gagal kalau baru sekali melompek awak jatuh. Ndak tahu awak baranang ke dilompei kalau kita ndak pernah jatuh. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, maafkan ambo. Lain dia maaf Bapak Ibu. Ya kan, nan bana dari Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo pantun? Boleh. Di mana tak jalan ke guguk dekek pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi tasabui airnya jania. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah ambo lapeh jemaah jati suci jemuko jania. Pijang keluar lo mendoa awak seketik. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Allah. Ya Salam ya Salam salimna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.